Persoalannya kalau dari sisi hukum tata negara, Bang Karni, saya ingin memberi catatan-catatan yang sudah muncul di publik, tapi izinkan saya runtut dalam sistematis pendekatan hukum tata negara. Misalnya bidang konstitusi yang saya geluti. Di bidang konstitusi sudah menjadi catatan penting 2024 bagaimana pemilu kita dari kacamata pandangan saya itu adalah pemilu terburuk dalam sejarah Republik. Dan karena Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan bagaimana sukses tidaknya pemilu, maka beliau tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Kenapa ini menjadi penting untuk disampaikan? Kenapa kemudian Pilpres 2024 itu relatif gagal? Pertama, ada skandal besar putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, yang dengan kasat mata menyakitkan orang-orang semacam kami yang belajar hukum tata negara ketika etika konstitusionalitas ditabrak sedemikian rupa. Oh, bukan Pak Jokowi, yang diuntungkan itu bisa diasumsikan adalah orang yang mendapat manfaat. Seandainya Pak Jokowi negarawan, meskipun ada putusan 90 Paman Usman untuk ponakan Gibran itu, mestinya beliau dengan besar hati mengatakan, maaf, saya melihat anak saya belum pada level seperti Bung Hatta, belum pada level seperti Pak Bud untuk mendapat jabatan yang memberi dampak kepada hampir 300 juta rakyat Indonesia. Satu, jadi beliau menyadari ada persoalan etikabilitas Gibran di samping persoalan intelektualitas yang menurut saya bisa kita perdebatkan, tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dengan jelas mengatakan cawe-cawe. Cawe-cawe itu betul-betul belum pernah ada dalam sejarah Republik. Baru pada era Pak Jokowi mengatakan saya ingin masuk, kenapa tidak boleh? Harus netral presiden itu. Tidak bisa begitu presiden kemudian mengambil posisi, itu semua akan berdampak pada aparat negara yang lain. Dan itu yang kita lihat di Pilpres 2024, paling tidak yang ketiga, ketika dissenting opinion diberikan oleh 3 profesor, Profesor Saldi, Profesor Arif, Profesor Eni Nurbaningsih, belum pernah dalam sejarah Republik sengketa hasil Pilpres itu ada dissenting opinion. Biasanya bulat, tidak pernah lonjong, bulat betul. Kemarin itu dengan segala resikonya, politik maupun yang lain, itu 3 dissenting opinion. Menunjukkan memang ada problem di kacamata para hakim konstitusi atas kualitas Pilpres kita. Yang keempat, kita melihat bagaimana putusan 90 itu kemudian menyebabkan Ketua MK kita dianggap melakukan pelanggaran etika berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Selanjutnya kita melihat bagaimana Ketua KPU kita dianggap bermasalah sehingga diberhentikan karena persoalan-persoalan yang memang ya memalukan begitu. Ini semua rangkaian-rangkaian ini terjadi dan mendegradasi kualitas pemilihan presiden 2024. Itu tidak akan terjadi kalau Presiden Jokowi sadar bahwa beliau harus mengemban amanah sebagai presiden yang bertanggung jawab dengan Pilpres 2024. Persoalannya apa? Argumentasi saya yang terakhir. Persoalannya ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang kita belum pernah melihat barangnya. Kecuali ditunjukkan kepada relawan katanya, ditunjukkan kepada kuasa hukumnya katanya, dan pernah ditunjukkan kepada rekan-rekan media yang tentu saja tidak bisa melihat itu asli atau tidak. Persoalannya adalah pada level kenegarawanan Presiden Jokowi sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Dengan segala hormat kepada beliau, walaupun bagaimana beliau ada presiden ke-7, tetapi tadi saya bicara konstitusi. Kalau kita bicara korupsi, terlihat bagaimana ada kebohongan, ada kepalsuan. Pada kampanye 2014 di awal-awal, Presiden Jokowi dengan memberikan karismanya
seakan-akan ingin menguatkan KPK, menambah anggarannya, menambah sumber dayanya, dan seterusnya. Faktanya itu tidak dipenuhi. Dan puncaknya ketika tahun 2019, beliau termasuk yang menyetujui perubahan Undang-Undang KPK. Itu salah satu modus pembunuhan KPK. Saya menulis buku Jangan Bunuh KPK. Salah satunya adalah ketika meletakkan dan menghilangkan independensi KPK, meletakkannya di bawah presiden sehingga mudah dipolitisasi. Sehingga kita melihat bagaimana Pilpres 2024 ada kasus-kasus yang muncul jika Anda oposisi. Jika Anda koalisi, Anda aman. Saya menulis puisi dari Melbourne, korupsilah dalam pelukan koalisi. Karena kelihatan betul bahwa kalau Anda koalisi Anda dipeluk, kalau Anda oposisi Anda dipukul. Nah, kalau Anda koalisi Anda dirangkul. Ini persoalan-persoalan semacam ini tidak konsistennya Presiden Jokowi ini kembali muncul di persoalan ijazah. Pada saat kemudian beliau dengan gampang mengatakan, dengan gagah mengatakan birokrasi, bantulah perbaikan bisnis supaya mudah, kalau bisa mudah jangan dipersulit. Kok masalah menunjukkan ijazah Jokowi dia sendiri sangat sulit sehingga betul kemudian kita terbelah sebagai yang pro dan kontra. Tetapi kan lagi-lagi dari kacamata hukum tata negara, Bang Karni, bahwasannya Pak Jokowi itu presiden yang membelah itu sangat kelihatan, bahkan saya katakan di beberapa kesempatan ketika dalam sejarah bukan hanya Republik Indonesia, di seluruh republik negara yang lain belum pernah saya mempunyai komparasi ada presiden yang punya relawan. Itu pada saat kompetisi, itu wajar. Anda capres, Anda punya relawan. Tentu saja dimungkinkan. Tetapi kemudian Anda presiden, Anda masih punya relawan, itu sama saja Anda tidak mengakui bahwa Anda presiden Republik Indonesia. Masa kompetisi sudah selesai. Saatnya Anda merangkul semua. Ketika Anda masih merawat relawan-relawan saat Anda menjadi presiden, artinya Anda ingin membelah rakyat, ini relawan saya, Anda bukan. Pembelahan dilakukan dengan sangat jelas. Harusnya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan seluruh masa kampanye sudah selesai, saya sudah dilantik menjadi presiden, saya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, maka peran-peran relawan yang itu ada di masa kompetisi sudah selesai. Ini adalah masa membangun, ini adalah masa rekonsiliasi. Tidak hanya pada saat capres, pada saat memerintah, setelah menjadi presiden masih punya relawan, masih punya mania. Masih punya orang yang kemudian terus memuji dan memuja. Kalau seperti ini Pak Jokowi, mohon maaf, memang lagi-lagi saya merasa ada problem kenegarawanan di sisi beliau. Pak Arsul Sani yang menunjukkan ijazah aslinya tadi, syarat hakim konstitusi itu adalah satu-satunya pejabat negarawan itu ada di hakim konstitusi. Dan itu beliau tanpa berpikir terlalu bertele-tele, tanpa berpikir terlalu panjang menunjukkan ijazahnya. Itu seorang hakim konstitusi. Apalagi seorang presiden yang seharusnya punya derajat kenegarawanan di atas hakim konstitusi karena pemimpin tertinggi republik. Pada saat beliau kemudian mengambil posisi tidak mau menunjukkan, padahal secara hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 mengatakan sebagai pejabat publik informasi pendidikannya itu tidak dikecualikan. Jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan tidak bisa, Pak UGM mengatakan itu informasi pribadi. Sebenarnya bisa, Pak Jokowi memberikan izin. Kalaupun itu mau dianggap melalui prosedur itu. Sebenarnya bisa, tapi ketika Pak Jokowi mengambil posisi nanti di pengadilan yang mana? Sudah 12 tahun kalau sejak 2013 kita menunggu dan prosedur di dalam pengadilan itu akhirnya memang prosedur yang seolah-olah memberi kepastian hukum
tapi sebenarnya tidak adil. Ada asas hukum yang berbunyi sumum ius summa inarius. Suatu kepastian hukum yang terlalu kaku itu justru tidak adil. Jadi Pak Jokowi, sebagaimana yang Bapak sering sampaikan, mari lakukan yang mudah dan jangan dipersulit. Kapan kami tunggu dengan senang hati Bapak menunjukkan ijazah asli yang Bapak miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.